warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa. NKRI. Oke, alhamdulillah hari ini semua semangat. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Yuk, ketua kelas silakan dipimpin. Dua, kemanusiaan yang adil. Alia Latansa. Amalia Dini Sukmana. Arka Aditya Pratama. Bianca Delwis Hendriko. Kelvin Adrik Rambing. Dera Rahmawati. 11 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap, selama hayat masih dikandung, kita tetap setia. Baik anak-anak, hari ini hari apa? Hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2025. Kalian hari ini akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Apa itu, Bu? Ada yang tahu nggak? Belum ada yang tahu ya? Nanti kita belajar supaya kita tahu. Hari ini topik belajarnya adalah berpikir komputasional. Apa itu ya? Nah, apa tujuan belajar hari ini? Yaitu mengenalkan konsep berpikir komputasional melalui kegiatan sederhana. Ya, jadi hari ini kita mau belajar tentang berpikir komputasional. Kamu perhatikan dulu video ini agar tahu. Welcome to Amazon Math, a fun place where we can practice math together. 5 out of 5 correct. Alexa, announce I finished homework. Animal rescue. Alexa, turn on the lights. Oke, kalian tadi sudah melihat tentang video tentang Alexa. Alexa siapa? Nama anak itu. Nama anak itu, benarkah nama anak itu Alexa? Tadi lihat gak? Benda, iya benda yang seperti bentuknya apa? Burung hantu. Itu adalah Alexa. Alexa adalah sebuah robot. Ya, Alexa adalah sebuah robot yang cerdas. Bisa apa saja dia tadi? Bisa ngomong. Bisa tadi apa? Matiin lampu. Nyalain apa lagi tadi? Musik ya. Dia tadi bisa nyalain musik, nyalain lampu, mematikan lampu saat waktunya tidur. Itulah nak. Itu adalah kecerdasan artificial atau AI. Tahu AI? Kamu pernah menggunakan AI? Seperti Alexa tadi. Alexa dipakai untuk asisten dalam rumah tangga. Jadi dia bisa menyalakan lampu. Kamu nggak usah jalan untuk nyalain lampu. Kamu cukup bilang sama Alexa, nanti akan dimatikan lampunya oleh Alexa. Ya, itu adalah kemajuan teknologi. Ya, kalian sekarang tahun 2025 sudah sangat maju. Apalagi tahun ketika kalian menjadi dewasa. Maka dari itu, kita mulai belajar sekarang tentang coding dan artificial. Supaya apa? Supaya kalian tidak ketinggalan zaman. Ya, ketika kalian nanti dewasa, teknologi akan semakin canggih. Jangan sampai kalian tidak tahu. Ya, makanya dari sekarang kita mulai belajar. Itu tadi sudah ada robot cerdas yang bisa membantu manusia. Boleh nggak menggunakan itu? Boleh menggunakan itu, tapi kita yang ngajarin siapa robot itu?
Manusia, betul. Yang ngajarin robot itu manusia. Ya, yang ngajarin robot itu bukan robot bisa sendiri, tapi robot itu diajari oleh manusia. Coba kamu punya nggak cerita tentang pengalaman kamu melaksanakan tugas yang rumit? Kamu punya kasih tugas nih, kayak seperti kemarin. Kalian harus tampil penampilan pentas seni di Perjusa. Itu tugas yang rumit nggak? Rumit. Apa yang harus kalian lakukan dulu sebelum tampil ke pentas seni? Yang pertama, membentuk, iya, membentuk apa? Membentuk kelompok. Yang kedua, setelah terbentuk kelompok, betul, mencari apa? Mencari ide. Ide apa yang akan kalian tampilkan? Ya, setelah mencari ide, udah dapat idenya, sudah dapat kelompoknya, apa yang harus dilakukan? Ya, betul, menghafal. Menghafal apanya? Menghafal tarian, ulangi. Betul, menghafal tarian. Lalu latihan. Setelah latihan, udah punya kelompok. Apa lagi yang harus kamu pikirkan? Pakaian dan aksesorisnya. Kamu nanti mau tampil pakai baju apa? Aksesorisnya apa? Ya, itu harus dipikirkan. Nah, ketika sesuatu tadi rumit, kalau kamu bagi-bagi, kamu perkecil, jadilah gampang nggak? Jadi lebih mudah nggak? Iya, itulah namanya berpikir komputasional. Ya. Nah, apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional itu adalah cara untuk memecah masalah dengan langkah-langkah teratur. Jadi masalah yang besar, kamu potong-potong, kamu pisah-pisah jadi langkah-langkah yang lebih kecil. Setelah itu, nah, berpikir komputasional itu adalah cara berpikirnya komputer, cara berpikirnya robot. Berpikir komputasional itu langkah-langkahnya harus jelas dan teratur atau urut, itu ya. Nah, berpikir komputasional ini bukan hanya untuk robot, tapi untuk kita manusia juga bermanfaat. Ya, jadi untuk kita memecahkan masalah sehari-hari itu juga bisa dipakai. Oke? Siap menerima tantangan dari Ibu Guru hari ini? Oke. Nih, tantangan pertama. Bagaimana cara kamu menjelaskan proses pembuatan roti lapis? Lalu? Ya, terus? Rotinya ditutup. Oke. Tepuk tangan buat Hal. Ayo kita simak video berikut ini. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang memakai jeli dan melihat kata komputasional di sini? Ya. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan Semangat baru. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Dang dang dang. Ding ding ding. Aha aha. Aha aha. Aha aha. Oke, masih semangat? Oke, silakan duduk. Hari ini tadi kita sudah belajar tentang berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu adalah cara berpikir yang menggunakan konsep-konsep sesuai dengan ilmu komputer. Yang pertama adalah dekomposisi. Dekomposisi itu memecahkan masalah besar menjadi kecil-kecil.
Ya, seperti tadi, kamu disuruh penampilan untuk pentas seni atau 17, itu kan masalah besar. Kamu bagi menjadi kecil-kecil. Pertama, kamu cari ide dulu, kamu buat kelompok dulu, latihan, lalu mencari kostum, itu menjadi masalah kecil-kecil. Jadi prinsip berpikir komputasional yang pertama adalah dekomposisi. Dekomposisi itu memecahkan masalah yang besar menjadi masalah yang lebih kecil. Contohnya, kamu diminta membuat pizza. Siapa yang suka pizza? Oh, banyak yang suka pizza ya. Nah, gimana cara membuat pizza? Yang pertama, siapkan adonan dulu, adonan rotinya dulu. Yang kedua, buat saus tomat atau ambil saus tomatnya. Yang ketiga, potong-potong topping. Toppingnya bisa sosis, bisa jagung, bisa apa lagi? Daging dan sebagainya. Lalu dirakit, ditata. Setelah ditata baru itu adalah dekomposisi. Jadi dilakukan secara berurutan, ya. Boleh nggak dipanggang dulu baru dikasih topping? Nanti toppingnya nggak mateng. Jadi itu tadi urutan ya. Hari Rabu adalah hari Sabtu. Itu namanya pola, ya. Jadi pola itu sudah ada dalam keseharian kita. Contoh baju kamu. Ikan lelenya itu berpola. Ya, coba lihat ikan lele. Jadi itu pola ya. Pola itu seperti itu. Contoh, pola di cuaca. Kalau mendung, berarti tandanya apa? Hujan. Setelah hujan biasanya cerah. Itu pola ya. Lanjut, pagi. Habis pagi. Siang. Habis siang. Sore. Habis malam. Pagi lagi. Itu berputar. Namanya pola. Itu fokus pada hal-hal yang penting-penting saja, yang tidak penting dibuat. Jadi mulai sekarang kamu mendengarkan, berpikir yang penting-penting saja, yang tidak penting tidak usah dipikirkan ya. Contohnya, kamu mau membuat peta sekolah kita. Peta sekolah. Nih, peta sekolah. Ada apa saja? Pintu gerbang, ruangan-ruangan. Yang nggak perlu dipikirin apa? Cat dinding. Mau dindingnya cat biru, cat merah, nggak usah diperhatikan. Ya. Terus yang kedua, jumlah meja tiap kelas. Oh, kelas yang itu mejanya kayu, yang ini mejanya plastik. Itu nggak usah dipikirin. Yang diperhatikan adalah jumlah ruang kelas dan jalanannya saja. Seperti map. Siapa pernah lihat map? Dari SD Duren Jaya 1 mau ke tujuannya ke rumah sakit umum daerah. Yang lain jadi buram semua. Iya nggak? Pernah lihat nggak? Di jalan yang dari sini mau ke rumah sakit warnanya biru. Supaya kamu fokus pada hal-hal penting saja. Ya? Ngerti ya? Jadi kalau mau bikin denah, hanya fokus pada informasi yang penting saja. Nggak usah digambar di kelas B, kursinya ada 15, nggak usah. Yang digambar cukup ruangannya saja dan jalannya. Itu ya, abstraksi. Apa abstraksi? Memikirkan fokus pada informasi yang penting saja. Nah, algoritma itu apa? Urutan langkah-langkah yang jelas dan teratur dalam menyelesaikan masalah. Prinsip
Berpikir komputasional ada 4. Yang pertama, yang kedua, pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Nah, oke. Tadi setelah mendengar penjelasan dari Bu Guru tentang berpikir komputasional, sekarang kita akan melaksanakan misi yang Ibu akan berikan kepada kalian. Coba lihat semua ke layar. Hari ini Yahya ingin membuat pesta ulang tahun kejutan untuk ibunya. Dia ingin sekali membuat donat dan jus jambu untuk seluruh keluarga. Yahya bingung, harus mulai dari mana? Bahan-bahannya masih tercampur di dapur. Dia tidak tahu mana yang harus dikerjakannya lebih dahulu. Membuat donat atau jus jambu. Nah, bagaimana urutan langkah supaya semuanya siap tepat waktu sebelum ibunya pulang? Ayo sekarang kalian bantu Yahya untuk merangkai dan merancang pesta ulang tahun kejutan untuk ibunya. Siap? Mana suaranya siap? Oke, perhatikan. Ini akan Ibu berikan LKPD. Di sini ada langkah-langkah yang harus kalian isi dan kalian bantu Yahya untuk mempersiapkan pesta ulang tahun ibunya. Ya, di depan ditulis nama anggota kelompoknya. Paham? Kelompoknya tulis kelompok 1, kelompok 2 atau kelompok berapa. Oke?
Loh, anak baik? Iya. Oke, tadi kalian sudah melakukan diskusi dan menyelesaikan tugasnya. Sekarang kita akan mempresentasikan hasilnya. Masih semangat nggak? Masih. Konsentrasi. Aku konsentrasi. Karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, kita mulai dari kelompok pertama. Yuk, silakan maju kelompok pertama. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Apa masalah utama dalam skenario di atas? Yahya bingung untuk membuat donat dan jus jambu untuk ulang tahun ibunya. Nomor 2, buatlah langkah-langkah kecil dari masalah utama. Membuat donat, jus jambu, dan mendekornya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Itu bagaimana perasaanku saat mencoba membaca masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Senang karena masalah jadi ringan. Apa manfaat mencoba memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil? Masalah jadi cepat selesai. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kita. Cara membuat donat: 1. Menyiapkan bahan-bahan. 2. Menguleni adonan. 3. Mendiamkan adonan. 4. Membentuk donat. 5. Menggoreng donat. Dan 6. Memberi topping. Tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 4. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Membuat jus jambu. 1. Siapkan jambu yang sudah dipotong. 2. Siapkan air putih dan gula. 3. Siapkan mesin blender. 4. Masukkan bahan ke dalam blender. 5. Tancapkan blender ke stop kontak. 6. Nyalakan mesin untuk memblender. 7. Matikan mesin setelah menjadi jus. 8. Tuang jus ke dalam gelas. 9. Jus siap disajikan. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Terakhir kelompok 5, Raffi. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi kami. 1. Tuliskan 4 prinsip berpikir komputasional yang telah kamu gunakan. Demo komposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma. 2. Bagaimana kamu menyatukan dalam satu solusi masalah menjadi lebih kecil atau lebih ringan. Oke, hari ini kita sudah belajar dari pagi sampai sekarang. Bagaimana perasaan kalian? Tenang. Apa yang kalian dapatkan setelah belajar tentang berpikir komputasional? Ilmu yang baru, betul. Ilmu yang baru yang kalian sekarang dapatkan. Iya, betul. Mau nggak belajar coding lebih banyak? Ini baru cara berpikirnya. Kita belum praktik dalam membuat coding. Coding itu apa, Bu? Kamu bisa membuat robot, bisa membuat aplikasi. Itu dengan cara belajar coding dan AI nanti ya. Mau lanjutin nggak belajarnya? Mau nggak? Mau ya? Oke. Oke, tadi kalian sudah menjelaskan tentang hasil diskusi kita. Dari tadi sampai sekarang kita belajar apa? Tentang apa? Berpikir komputasional. Apa itu tadi berpikir komputasional? Cara berpikir yang dilakukan oleh robot atau komputer. Ada 4 prinsip. Yang pertama, dekomposisi. Apa dekomposisi? Membuat masalah yang besar menjadi kecil. Yang kedua adalah pengenalan pola. Jadi dari pola-pola yang ada kita mencari kesamaannya. Yang ketiga adalah abstraksi. Abstraksi berdasarkan urutan ya.
Yang keempat adalah algoritma atau sesuai dengan langkah-langkah yang ada. Jadi dengan Ibu Guru, itu sudah sebenarnya kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada nggak yang mau menciptakan robot? Ada. Ada nggak yang di sini mau menjadi programmer? Iya, programmer itu yang menciptakan robot juga ya. Ada yang mau menjadi pencipta games? Oh iya. Nah, bagaimana caranya? Kalian harus belajar dari awal, yaitu dengan cara berpikir komputasional. Kalau mau bikin games itu ada tahap-tahapnya. Robot yang melakukan kegiatan atau bisa dimanfaatkan itu diajari oleh siapa? Manusia. Jadi itu pun yang harus kalian pelajari ya. Makanya kita akan mulai belajar tentang coding dan AI. Akan melakukan pertualangan jelajah yang tadi ada 4 prinsip berpikir komputasional. Kalian tuliskan jawabannya saja ya. Langsung ke tantangan ya. Cuma ada 4 soal. Ibu ucapkan hari ini kalian sudah menjadi anak hebat. Dari tadi belajarnya dengan baik. Coba tepuk hebat. Hebat. Oke. Nanti kita berjumpa lagi di kesempatan berikutnya ya. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum.